Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pasar relokasi Kota Batu, salah satu ikon wisata dan pusat perbelanjaan utama di Kota Batu, Jawa Timur, kembali mengalami musibah kebakaran. Kejadian ini terjadi pada Kamis pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi hari akibat 7 pedagang burung dan ikan hias hangus dilalap si jago merah. Pasar relokasi di Jalan Sultan Agung Kota Batu, Jawa Timur, Kamis pagi kembali terbakar. Diduga penyebab kebakaran pasar relokasi hubungan pendek listrik di salah satu barisan becak pedagang hewan unggas. Sumber api diduga dari salah satu becak pedagang unggas yang tiba-tiba muncul kepulan asap hitam. Salah satu saksi mengatakan kejadian kebakaran becak di pasar relokasi sangat cepat. Setelah terlihat kepulan asap hitam, tiba-tiba api dengan cepat menjalar ke pedagang ikan hias dan burung. Itu gini, saya kan lagi habian, terus saya itu lihat di situ kok ada asap gitu, ada asap itu kok di, terus saya lihat, oh paling wong burine belakangnya bedak, tak pikir obong-obong. Terus mana kok semakin lama kok semakin gede, semakin lama kok semakin gede loh, kok tambah barak. Orang akhirnya saya ya langsung lari loh, ini kalau pakai asap, baru saya melarikan diri. Ternyata dalam waktu 10 menit itu langsung buarak, langsung bedak 4 ya, langsung habis di sini. Bu, waktu itu bedak masih tutup atau udah buka? Bedaknya masih tutup, orangnya belum datang. Orangnya itu jualan ayam. Itu jual apa sih, Bu? Jual ayam hidup. Terus yang lainnya, Bu? Jual ayam hidup, sebelahnya itu jualan pakan ternak, sebelahnya lagi jualan ikan hias, sebelahnya lagi jualan sayur. Itu kejadian jam berapa, Bu? Setengah 8. Pagi tadi. Setengah 8, tapi
kejadian ini dari asap ngebul sampai habis itu loh kok secepat kilat gini. Cuma 10 menit langsung habis gitu. Nggak ada ledak-ledakan Bu? Mungkin percikan-percikan api waktu ledakan nggak ada? Nggak tahu, saya melarikan diri kayak. Terus di situ itu ya meledos, duer, ternyata akuariumnya ternyata yang meletus itu. Kalau sebenarnya ya dari situ yang saya tahu dari situ bedaknya ya tutup. Di situ ya nggak ada kompor nyala, nggak ada apa-apa. Tapi kok tiba-tiba saja ada asap gitu. Saya sendiri nggak tahu dari mana sumbernya, apa dari listrik apa dari apa nggak tahu. 1 jam api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Batu diterjunkan ke lokasi kebakaran. Setelah api padam, tim identifikasi dari Polres Batu diterjunkan untuk mencari tahu penyebab kebakaran 7 bedak di pasar relokasi. Menurut keterangan Kepala Damkar Kota Batu, dari hasil investigasi sementara, penyebab kebakaran diduga akibat kelebihan daya listrik dari salah satu bedak yang diduga jadi sumber api. Pada saat siswa sebelah itu mulai belajar dan bisa teratasi kurang lebih sekitar jam 7:30 sudah bisa teratasi. Kemudian kita mengerahkan personil yang piket pada hari ini. Kita kerahkan 2 armada, 1 mobil pemadam dan 1 mobil afle. Kemudian juga kita mengerahkan 1 unit mobil rescue. Kemudian sementara hasil investigasi adalah akibat kelebihan beban listrik yang dipakai oleh pedagang. Nah, kelebihan beban listrik itu bisa jadi juga diakibatkan oleh mungkin instalasi yang ada di situ gigit tikus atau apa seperti itu. Ada berapa kios? Sementara hasil investigasi kios yang terdampak kurang lebih sekitar 7 dari 3 pemilik. Ya, kerugian ditaksir sementara ini korban jiwa nihil, kerugian materi kurang lebih sekitar 300 jutaan. Kalau yang terbakar berapa bedak Pak? Yang terbakar Berapa kios? 7 kios, tapi miliknya 3 pemilik. Akibat dari peristiwa kebakaran ini, 7 bedak hangus dilalap api. Korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Kepolisian Resor Malang menetapkan pengemudi kendaraan pick-up sebagai tersangka atas kecelakaan di Jalan Raya Asrikaton Pakis, Kabupaten Malang. Kelalaian pengemudi dinilai sebagai faktor utama laka yang membawa 4 korban tewas di tempat. Liputannya untuk Anda. Satuan Lalu Lintas Polres Malang menetapkan tersangka atas kejadian laka yang melibatkan kendaraan pick-up dengan 3 kendaraan bermotor. Atas kejadian itu, polisi mengamankan dan menetapkan sopir pick-up warga Ponco Kusumo, Kabupaten Malang sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan di lapangan ternyata tidak bermasalah. Kecelakaan ini murni kesalahan sopir karena dalam kondisi cuaca hujan gerimis, tersangka lalai dan tidak konsentrasi dalam mengemudi, sehingga kehilangan kendali dan mobil oleng dengan banting setir ke kanan, mengakibatkan menabrak kendaraan yang berlawanan arah. Berdasarkan penyidikan dan keterangan saksi, kecelakaan yang terjadi pada Minggu sore 11 Juni 2023 murni kelalaian sopir. Dalam peristiwa tersebut, 4 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 1 orang luka parah. Iya, jadi update untuk kejadian laka pada tanggal 11 Juni kemarin, hari Minggu, pukul 15.10. Jadi dari saksi-saksi serta supir sudah kita periksa dan kita dalami, kita lakukan pengembangan. Yang tadinya diduga ada as patah dan lalu mengalami oleng. Setelah kita kembangkan tidak ada as patah ataupun ban yang bermasalah.
murni dari supir yang lalai dan tidak berkonsentrasi dengan cuaca yang hujan gerimis pada saat itu, kehilangan kendali untuk kendaraannya, lalu oleng, banting setir ke kanan, dan mengakibatkan kendaraan yang berlawanan arah ini menabrak dan meninggal dunia. Bu, untuk pengemudi Bu, dari kendaraan roda 4 gimana Bu? Sudah dimintai keterangan atau belum? Sudah kita mintai keterangan dari bukti-bukti yang sudah kita kumpulkan, sudah kita tetapkan sebagai tersangka dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas, di mana dari kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan orang meninggal dunia. Murni dari kelalaiannya yang mengambil jalur dari arah berlawanan dan sehingga hilang lepas kendali lalu oleng. Tersangka saat ini ditahan di Mapolres Malang akibat kelalaiannya sopir pick-up dijerat tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tahukah Anda apa itu reok Ponorogo? Reok adalah tarian tradisional dari Ponorogo, Jawa Timur dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak dengan berat topeng mencapai 50 sampai dengan 60 kg. Ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping, dan reok merupakan kesenian asli mengandung unsur magis. Ada dua ragam bentuk reok Ponorogo yang dikenal saat ini, yakni reok obyok dan juga reok festival. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Dengan mengusung tema Melangkah Bersama Meraih Cita, Wisuda Purna Siswa SDN BJ 1 berlangsung meriah. Tampil dengan pakaian adat, gelaran Wisuda Purna ini dimulai dengan kirap prosesi Wisuda Purna Siswa kelas 6 SDN BJ 1 Batu. Seperti apa prosesi Wisuda Purna Siswa SDN BJ 1 ini? Berikut informasi selengkapnya dalam News Fokus untuk Anda. Sebanyak 49 siswa SDN BJ 01 Kota Batu beserta wali murid sejak pagi sudah mulai berdatangan untuk menghadiri prosesi wisuda purna SDN BJ 01. Gelaran ini diadakan di Rumah Makan Mang Engking BJ Kota Batu. Para wisudawan tampak senang dan antusias untuk mengikuti prosesi wisuda yang bertajuk Melangkah Bersama Meraih Cita. Acara ini dimulai dengan kirap prosesi wisuda purna siswa kelas 6 SDN BJ 01. Kirap wisudawan bersama guru SDN BJ 01 juga diiringi cucuk lampah oleh siswa-siswi SDN BJ 01. Di tengah cerahnya cuaca dan gemericik air kolam ikan,
Para siswa tampak menikmati berbagai penampilan tari-tari tradisional yang disajikan oleh kawan-kawannya, yakni tari Candi Ayu, tari Saman, dan tari Wewe. Saatnya kita melangkah menuju babak baru dalam kehidupan kita. Dunia yang lebih besar menantikan kita dengan pelajaran dan tantangan yang baru. Sebagai inti acara, kepala sekolah didampingi guru melakukan pengukuhan wisudawan purna siswa yang diawali dengan penggalungan gordon kepada siswa yang sudah dinyatakan lulus 100%. Untuk seluruh wisudawan yang tentunya pada pagi hari ini sudah dilepas secara resmi oleh kepala sekolah. Sementara itu, suasana haru dan isak tangis juga terlihat dalam prosesi wisuda purna dalam persembahan cinta untuk ayah dan bunda oleh seluruh wisudawan untuk melakukan sungkeman kepada orang tua masing-masing dengan memberikan bunga yang telah disediakan.
Acara yang mengusung tema Melangkah Bersama Meraih Cita ini dihadiri oleh pengawas pembina SDN-PJ 01, komite sekolah, serta paguyuban wali murid. Kepala Sekolah SDN-PJ 01 Abdul Manan MPD mengucapkan syukur Alhamdulillah dengan kelulusan siswanya 100%. Ia berpesan bahwa nilai bukan ukuran, keberhasilan seorang pendidik nilai bukan ukuran, namun yang utama adalah akhlak, budi pekerti, tabiat baik. Hal itulah yang merupakan prioritas utama. Apalah artinya nilai yang bagus akan tetapi akhlak dan budi pekertinya tidak baik. Ia berharap nilai yang bagus dan akhlak yang baik juga. Alhamdulillah pada siang hari ini kegiatan perpisahan kelas 6 SDN-PJ 1 telah berjalan lancar. Ini atas dukungan partisipasi dari semua pihak wali murid yang telah mendukung kegiatan ini. Dan kegiatan ini alhamdulillah berjalan lancar, dan kegiatan ini sangat luar biasa, bertempat di rumah makan Mang Engking depan Jatim Park 3 Kota Batu. Harapannya kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, yang jelas ke depan akan lebih tingkatan lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lebih aktual lagi, dan mudah-mudahan anak-anak yang setelah lulus dari sini untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu SMP. Selain itu, wali murid Ibu Yegi Oktaviasari selaku perwakilan wali murid kelas 6 SDN-PJ 01 menyampaikan bahwa momen ini merupakan momen yang istimewa bagi anak-anaknya, dan selaku orang tua ia merasa bangga bisa menitipkan putra-putrinya di SDN-PJ 01 selama 6 tahun. Saya mewakili ibu-ibu di sini, kami bangga Bu bisa menitipkan anak-anak kami di sini sampai sekarang. Saya nggak banyak-banyak. Nah, ingat selalu ya pesan-pesan ibu guru di sini. Jangan lupa banyak yang kalian sudah dapatkan ilmu di SDN-PJ 1 ini. Di akhir acara, kepala sekolah memberikan penghargaan bagi siswa berprestasi dan dilanjutkan dengan pemberian cindera mata oleh segenap paguyuban wali murid kelas 6 sebagai bentuk rasa terima kasih kepada semua Dewan Guru SDN-PJ 01 Kota Batu. Dipersilakan untuk bisa langsung foto bersama, dan perlu kami informasikan kepada seluruh Bapak Ibu tentunya yang sudah hadir di rumah makan Mang Engking seluruh anak-anak tercinta. Setelah selesai mengenyam pendidikan, bukan berarti tugas kalian selesai untuk belajar. Di dunia nyata kalian akan belajar ilmu yang mungkin sama sekali akan berbeda dari yang selama ini. Dahayu Kalinda Labiba, salah satu murid berprestasi, mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua guru yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya, serta berpesan semoga guru SDN-PJ 01 sehat dan bahagia selalu. Kesan-kesannya sekolah di SDN-PJ itu seneng karena ya ketemu banyak teman baru, dan guru-gurunya sabar ngadepin kita yang kayak gini gitu, dan bisa menumbuhkan bakat-bakat yang kita nggak tahu sebelumnya sih. Pastinya senang, tapi sedih juga karena harus pisah sama teman-teman yang udah dari kelas 1 dari kecil bareng, itu pasti sedih sih. Untuk guru-guru semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan untuk teman-teman dan adik kelas itu semoga bisa membesarkan nama SDN-PJ 1 juga. Dari Kota Batu, Tim Liputan News Fokus ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai meninjau secara langsung stan UMKM jamu dan herbal yang digelar oleh UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Kota Batu. PJ Wali Kota Batu juga memberikan dukungan terkait pengembangan jamu dan herbal sebagai pengobatan alternatif dan menjadi bagian dari penyembuhan penyakit. UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Kota Batu menggelar bursa jamu dengan mengangkat tema UMKM Jamu Berdaya Saing untuk Negeri. Pada gelaran bursa jamu kali ini, para pelaku usaha jamu menampilkan berbagai olahan jamu yang diikuti oleh 60 stan industri dan UMKM jamu, serta olahan makanan herbal terbaik Semalang Raya. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini juga diramaikan dengan berbagai macam kegiatan seperti demo peracikan jamu milenial, talk show, cek kesehatan, lomba cerdas cermat, hingga hiburan musik dan pasar malam. Dan pada peresmian kegiatan bursa jamu ini dibuka secara langsung oleh PJ Wali Kota Batu melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu. Perlu diketahui bahwa produk jamu kali ini semakin bervariatif. Bukan hanya jamu yang memiliki rasa pahit, namun seiring dengan perkembangan zaman, jamu bisa diolah dengan berbagai macam varian maupun rasa. Tentunya melalui bursa jamu ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ramuan herbal dari kearifan lokal, serta pengetahuan warisan turun-temurun, sehingga jamu mendapatkan tempat di tengah-tengah komoditas obat-obatan modern saat ini. Di sisi lain, kegiatan bursa jamu ini juga menjadi bentuk dukungan bagi UMKM dan pelaku industri herbal untuk meningkatkan kualitas dan inovasi. Sementara itu, dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai juga meninjau secara langsung stan UMKM jamu dan herbal, serta menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan alternatif yang sangat baik bagi masyarakat terkait pentingnya mengetahui produk tradisional yang berasal dari alam, tentunya yang baik untuk kesehatan. Terlebih potensi yang dimiliki UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Kota Batu ini sangat penting dalam pengembangan jamu dan herbal sebagai pengobatan alternatif serta menjadi bagian dari penyembuhan penyakit. Menurut saya ini alternatif yang sangat baik buat masyarakat kita, mengedukasi masyarakat kita, pentingnya mengetahui tentang produk-produk, bahan-bahan ramuan yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan sebagai produk kesehatan kita. Nah, tentunya ini adalah salah satu bagian yang dilakukan OPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang dimiliki, yang kebetulan posisinya ada di Kota Batu. Nah, ini kan selama 3 hari berturut-turut memperkenalkan dari berbagai UMKM, perusahaan, tentang memperkenalkan produknya terhadap alternatif obat herbal atau alternatif obat yang bersifat alam. Saya yakin masyarakat nanti kalau diperkenalkan secara masif ini, maka nanti mungkin akan kembali lagi kepada pengobatan alternatif melalui objek alam atau herbal. Dan berharap semua masyarakat teredukasi dengan baik dengan adanya perkenalan dan festival jamu tradisional yang dimiliki oleh khususnya di Malang Raya ini. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Karena ada acara yang Terkait dengan pengelolaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu nantinya akan ada 2 opsi terkait manajemennya. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi C bersama dengan Diskumdak Kota Batu untuk melihat langsung progres pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Terkait dengan pengelolaan Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu nantinya akan ada 2 opsi terkait manajemennya. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi C bersama dengan Diskumdak Kota Batu untuk melihat langsung progres pembangunan Pasar Induk Among Tani Kota Batu.
Kepala Diskumjak Kota Batu Eko Suartono menyampaikan bahwa seyogianya terdapat dua pilihan terkait dengan manajemen pasar induk Among Tani Kota Batu. Jika nantinya berbentuk unit pelaksana teknis atau UPT, maka kelasnya harus dinaikkan. Sehingga nantinya terdapat koordinator, baik koordinator untuk pasar sayur dan koordinator pasar induk, koordinator pasar pagi maupun koordinator bagian kuliner. Dengan ini diharapkan dalam konteks penanganannya dapat lebih profesional. Tetapi bila diarahkan untuk lebih meningkat lagi, maka penanganannya dapat berbentuk Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Tetapi diperlukan kajian khusus untuk pembentukan BLUD. Hal ini dikarenakan BLUD sendiri berbeda dengan Perumjang. Diskumdak sendiri berharap dalam menentukan konteks penataan pasar tersebut dapat dilakukan dengan baik. Ya, di beberapa daerah itu yang kita kan cuma satu, dua besar, ya, satu besar. Ya, seyogyanya ada dua pilihan. Kalau memang UPT nanti kelasnya dinaikkan, sehingga nanti ada koordinator. Jadi koordinator pasar sayur siapa, koordinator pasar basah siapa, kuliner siapa, pasar pagi, sehingga dalam konteks penanganannya lebih profesional. Kalaupun diarahkan untuk lebih meningkat lagi bisa BLUD, ya, karena terus terang aja kalau BLUD itu beda dengan Perumda. Nah, ini butuh kajian secara khusus. Tidak serta-merta langsung hari ini kita mengarah ke sana. Butuh kajian yang khusus, sehingga harapan kita dalam menentukan konteks memanajerialkan menata pengelolaan pasar itu bisa tertata dengan baik. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Berkaitan dengan manajemen penataan pasar induk Among Tani nantinya, sebelumnya telah disampaikan bahwa terdapat dua opsi selain Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, juga terdapat unit pelaksanaan teknis atau UPT. Sorry. Dengan manajemen penataan pasar induk Among Tani nantinya, sebelumnya telah disampaikan bahwa terdapat dua opsi. Selain Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, juga terdapat unit pelaksana teknis atau UPT. Kepala Diskumjak Kota Batu Eko Suartono menyampaikan bahwa terkait manajemen pengelolaan pasar induk Among Tani, Diskumdak sendiri jika untuk sementara lebih condong untuk memilih unit pelaksana teknis atau UPT. Hal ini didasari dengan sudah adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. Tetapi nantinya Diskumdak sendiri dalam berjalannya waktu akan melihat perkembangan pasar induk Among Tani Kota Batu. Apalagi saat ini proses penyerahan fisik belum bisa dilakukan saat ini. Tetapi yang jelas Diskumdak Kota Batu sendiri berharap bulan Juni pedagang dapat segera masuk dan menempati pasar induk Among Tani Kota Batu. Kalau untuk sementara UPT dulu. Kalau saya UPT dulu. Karena kalau UPT kita juga di samping regulasinya sudah ada. Sambil jalan nanti kita lihat kalau memang memungkinkan. Ini kan prosesnya penyerahan fisik kan nggak bisa serta-merta sekarang. Toh tadi Ibu kan tadi udah bilang masih ada jeda waktu untuk ke sana. Pak, kapan diperkirakan pedagang menempati untuk? Yang jelas saya berharap bulan Juni udah masuk. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.
informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ekoprint merupakan salah satu jenis teknik mencetak yang dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi kerusakan lingkungan serta ekosistem akibat limbah kimia pabrik tekstil. Teknik itu pula yang dilakukan oleh dosen Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Insinyur Wehandaka Pancapalaga bersama 5 mahasiswa Fakultas Pertanian Peternakan. Mengembangkan ekoprint dengan memanfaatkan mangrove. Menariknya, mereka bisa menciptakan berbagai produk seperti tas, pakaian, hingga sepatu dari teknik pewarnaan ini. Bagaimana proses ekoprint zero waste yang diterapkan dosen UMM ini? Berikut liputannya untuk Anda. Ekoprint merupakan salah satu jenis teknik mencetak yang dapat dijadikan alternatif untuk mengurangi kerusakan lingkungan serta ekosistem akibat limbah kimia pabrik tekstil. Teknik itu pula yang dilakukan oleh dosen Universitas Muhammadiyah Malang UMM, Dr. Insinyur Wehandaka Pancapalaga MKes. Bersama 5 mahasiswa Fakultas Pertanian Peternakan FPP mengembangkan ekoprint dengan memanfaatkan mangrove. Menariknya, mereka bisa menciptakan berbagai produk seperti tas, pakaian, hingga sepatu dari teknik pewarnaan ini. Ide yang muncul pada tahun 2019 tersebut saat ini tengah menguji coba penelitian yang sudah dilakukan. Mangrove dinilia bisa dijadikan zat pewarna alami untuk ekoprint. Penelitian yang dilakukan sangat rinci, mulai dari pemilihan bahan hingga proses produksi. Hal itu berefek pada produk yang bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Wehandaka menjelaskan bahwa hasil dari ekstrak mangrove tidak mudah luntur, sehingga bagus untuk pewarna. Adapun sistem yang digunakan melalui mesin pengukus atau steam yang tingkat panasnya lebih terjamin, sehingga warna yang dihasilkan juga lebih merata. Suhu yang digunakan ada pada rentang 75 derajat dan dikukus selama 2 jam. Apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi, kulit yang digunakan untuk ekoprint akan rusak. Sementara jika suhunya terlalu rendah, warna daun dan bunga tidak akan bisa melekat pada kulit. Wehandaka mengatakan bahwa pihaknya sangat serius mendalami penelitian, termasuk mengenai pemilihan jenis mordan. Sudah mencoba berbagai cara mulai dari mordan tawas, kapur, dan tunjung. Hasilnya mordan tawas memberikan hasil yang lebih maksimal dan cocok dengan bahan alami yang digunakan. Sementara kulit yang digunakan untuk teknik ini adalah kulit domba samak jenis keras. Pemilihan ini tak lepas dari kelebihannya yang lebih lentur dan tidak mudah luntur. Saat ini penelitian ekoprint sedang proses didaftarkan untuk paten sederhana. Namun sembari menunggu, pihaknya juga mengabadikannya dalam beberapa event seperti program Matching Fund bersama UMKM Bulu Lawang Malang. Hasilnya masyarakat sangat antusias untuk memproduksi ekoprint tersebut karena di Desa Bulu Lawang banyak pengrajin kulit yang masih monoton menggunakan warna hitam polos. Wehandaka bersama tim berharap agar penelitian mengenai ekoprint dapat diterima baik oleh masyarakat, utamanya dalam hal warna, teknik, dan cara yang lebih ramah lingkungan. Semuanya adalah bahan pewarna alami. Artinya untuk mewarnai kainnya itu kita pakai mangrove, tengger, tinggi, jolawe, dan lain sebagainya. Itu adalah pohon-pohon yang ada di hutan Indonesia, dan itu kita gali terus-menerus supaya pemanfaatan daripada tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini bisa termanfaatkan. Kemudian untuk pewarnaan motifnya pada kulit itu pun juga ada penggunaan daun atau bunga-bunga yang ada di sekitar.
gitu. Kemudian loh Pak, kan juga ada menghasilkan limbah. Limbahnya itu nanti daun-daunan itu yang banyak itu nanti bisa digunakan untuk pupuk. Jadi untuk digunakan untuk pupuk. Artinya EcoPrint ini akan membuat limbahnya zero. Artinya tidak ada limbah-limbah yang nanti akan mencemari lingkungan. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ketua Musyawarah Mata Pelajaran Mulok Bahasa Jawa atau MGMP yang diikuti 26 peserta dari tingkat SMP MTS se-Kota Batu berlangsung selama 2 hari di Hotel Zamzam. Kunjoro Kumpul Dudahing Caketing Roso bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu. Acara bertujuan lebih mendalami bahasa Jawa yang benar dan perilaku yang baik di lingkungan masyarakat. Liputannya untuk Anda. Lomba Siswa Musyawarah Mata Pelajaran Mulok Bahasa Jawa atau MGMP se-Kota Batu yang diikuti dari 26 peserta SMP dan MTS se-Kota Batu yang diambil dari 3 kecamatan berlangsung selama 2 hari di Hotel Zamzam Kota Batu. Dalam acara ini yang disebut juga dengan Kuncara, kumpulan duda Caketing Rasa, masif digaungkan khususnya dalam bidang pendidikan menjadi pemantik munculnya gagasan pengadaan kegiatan ini. Karakter luhur yang ditanamkan pada generasi muda berasaskan pada budaya Jawa yang adiluhur. Pembelajaran karakter sesuai dengan tujuan pendidikan khususnya mata pelajaran bahasa Jawa. Terlebih generasi milenial banyak yang tidak mencerminkan identitas yang berkarakter ketimuran, khususnya Jawa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan merosotnya nilai unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, dan tutur kata. Perilaku tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh individunya, melainkan juga lingkungan keluarga dan pergaulan sehari-hari. Tidak dipungkiri bahwa pengaruh media sosial yang memiliki beragam konten berdampak juga pada karakter dan kepribadian mereka. Betapa tidak masyarakatnya pun juga kurang peduli terhadap pembentukan nilai-nilai karakter yang berdasarkan nilai adiluhung bangsa Indonesia khususnya Jawa. Menurut Ketua Panitia Kuncara Aditya Rendra Pratama, mengatakan dengan diadakannya MGMP ini bertujuan sekaligus menjadi peringatan agar generasi muda tetap menjaga bahasa hingga budaya leluhurnya. Namun fenomena sekarang terutama di kalangan milenial banyak yang tidak paham atau bahkan tidak bisa berbahasa Jawa. Padahal mereka lahir dan tumbuh di lingkungan orang Jawa. Mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Tidak hanya di bangku pendidikan, namun kebiasaan ini juga terjadi di ranah pergaulan harian. Hal ini juga dikarenakan minimnya keteladanan penggunaan bahasa Jawa yang baik dan benar dari generasi sebelumnya. Dengan cepat tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah perdesaan. Fenomena ini juga ditemukan di Kota Batu. Tidak dipungkiri bahwa dialek kedaerahan tidak dapat ditinggalkan di Kota Batu ini. Bahkan dialek ini harus tetap dipelihara sebagai kekhasan kedaerahan. Namun yang menjadi perhatian utama yaitu penerapan unggah-ungguh. Hal ini yang menjadi landasan tercetusnya kegiatan Kuncara. Kuncara merupakan singkatan dari Kumpul Duda Caketing Rasa yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Jawa se-Kota Batu. Secara umum kegiatan ini merupakan ajang untuk memberikan pembelajaran dan pembiasaan unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, dan tutur kata kepada siswa-siswi SMP dan MTS. Mendekatkan hati, mendekatkan jiwa untuk menyatukan visi misi menuju bahasa Jawa yang lebih baik, lebih dikenal dan lebih digunakan, itu yang terpenting. Untuk peserta yang diundang itu ada 27 sekolah, tetapi pada registrasi itu yang hadir 26 sekolah, jadi totalnya ada 52 peserta. Untuk jenis kegiatan, mulai dari hari ini kita mengadakan sosiodrama. Sosiodrama itu anak-anak belajar bagaimana menggunakan unggah-ungguh basa Jawa yang baik dan benar. Makanya di sini diwajibkan menggunakan basa Jawa. Lalu ada juga pendalaman karakter. Jadi mereka akan belajar bagaimana menjadi karakter jahat, bagaimana menjadi karakter baik, dan juga karakter tritagonis. Selain itu ada nanti tembang mocopat, tembang garapan, juga gamelan. Gamelan itu maksudnya gamelan yang di HP Pak ya, gamelan yang di HP.
Dan nanti di puncak acara nanti anak-anak akan menggelar pertunjukan untuk mengemas apa yang sudah didapat selama 2 hari tersebut. Kalau motivasi kami itu Pak ya, yang jelas memang kami melihat bukan hanya di Batu, mungkin hampir di setiap daerah itu memiliki kesamaan masalah tentang penggunaan bahasa Jawa ini yang semakin hari semakin menurun persentasenya. Jadi terdesak dengan bahasa lain, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi kita di sini mempunyai motivasi supaya anak itu tetap tidak meninggalkan bahasa ibu seperti itu. Kalau festival kami masih belum mempunyai gambaran jelas, mungkin kedepannya ada. Tapi untuk sekarang kita melakukan hal-hal yang mungkin langsung berkenaan dengan siswa dulu, seperti acara Kuncoro ini akan dilakukan setiap tahun. Jadi nanti insya Allah setiap tahun kita akan mengadakan kegiatan Kuncoro. Oke, untuk kata terakhir dari di sini saya akan mengatakan tentang teteken tekun bakale katekan. Teteken tekun bakale ketekan. Jadi kalau sudah berpegang dengan ketekunan, pasti apapun yang diinginkan, opo wae sing digayuh bakal katekan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Dari Kota Batu, Abdul Rohim ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 16 Juni 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.